warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nisrina Dwi Astuti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu ilmu komunikasi, apa aja sih yang terkandung dalam komunikasi itu sendiri. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Secara umum, komunikasi adalah cara penyampaian pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi adalah kegiatan yang benar-benar mendasar. Tidak ada kegiatan yang lebih mendasar di kehidupan kita, baik secara sosial maupun profesional. Komunikasi juga dikatakan alamiah karena saat kita lahir kita sudah berkomunikasi dengan orang tua kita. Saat kita masih bayi, kita sudah berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tua kita. Komunikasi manusia itu seperti gunung es. Ada yang terlihat oleh mata kita dan ada yang tidak terlihat. Biasanya komponen-komponen yang terlihat ini komponen-komponen yang mudah dipahami oleh manusia. Apa aja sih komponen-komponen yang terlihat dalam gunung es? Yang pertama ada orang. Orang adalah manusia yang mengirimkan atau menerima pesan. Yang kedua ada simbol. Karakter, huruf, angka-angka, orang atau tindakan berfungsi mewakili simbol itu sendiri. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi sebagai jembatan atau pengikat waktu yang memungkinkan kita mengumpulkan atau menerima pesan dari orang-orang. Setelah bagian yang nampak, di bawahnya ini ada yang tidak nampak. Nah, bagian-bagian yang tidak nampak antara lain, yang pertama ada makna. Kita menciptakan simbol. Dengan kata lain, kita menggunakan simbol itu sendiri memerlukan apa makna yang ada pada benda tersebut. Dengan kata lain, semua dari kita tidak membuat dan menerjemahkan pesan dengan cara yang sama. Beda orang, beda pula cara menyimpulkan atau mengartikan makna pada sebuah benda. Beda daerah, beda juga cara menerjemahkan simbol yang ada. Yang ketiga ada negosiasi. Saat terlibat dalam komunikasi, kita telah mengambil bagian dalam semua proses negosiasi melalui makna. Kita mencocokkan makna yang kita miliki dengan orang lain. Dengan bernegosiasi terhadap orang lain, kita dapat saling mengerti apa makna dari sebuah benda. Yang keempat ada budaya. Melalui partisipasi dalam masyarakat, kita membentuk kesamaan umum dalam hal pengalaman budaya bersama orang lain melalui komunikasi sosial. Budaya tercipta karena partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Yang kelima ada konteks dan tingkat interaksi. Komunikasi manusia beroperasi dalam berbagai konteks dan berbagai tingkatan. Yang keenam ada referensi diri. Segala sesuatu yang kita katakan atau kerjakan merupakan cerminan apa yang kita alami, pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, ide tentang diri kita sendiri. Yang ketujuh ada refleksi diri. Refleksi diri adalah kemampuan untuk mempunyai refleksi diri atau kesadaran diri. Yang ke-8 ada etika. Etika adalah pandangan manusia yang berperilaku yang baik dan benar. Dalam masyarakat ada tata cara beretika. Saat kita bersama orang tua kita, pasti kita menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Sedangkan dengan teman sebaya, kita pasti menggunakan bahasa-bahasa gaul. Dan kesembilan ada keniscayaan. Kita tidak bisa berkomunikasi, menekankan bahwa kita pasti terlibat dalam proses pembuatan dan pengolahan pesan selama kita hidup. Ada 5 unsur yang saling bergantungan dalam komunikasi. Apa aja sih?
Nah, yang pertama yaitu ada pesan. Pesan adalah seperangkat pesan verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud si sumber. Yang kedua, ada saluran. Saluran adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada si penerima. Yang ketiga, ada si penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan dari sumber berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan, nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir, perasaan dari sumber. Yang terakhir ada efek. Efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Unsur-unsur yang kerap ditambahkan adalah gangguan atau noise dan feedback. Feedback itu adalah umpan balik. Konteks komunikasi. Indikator paling umum untuk mengklarifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatannya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Ada 6 yang terdapat dalam konteks komunikasi. Yang pertama adalah konteks intrapribadi atau interpersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi kita dengan diri sendiri. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, pasti kita berpikir terlebih dahulu apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah komunikasi antara orang-orang secara bertatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Keberhasilan komunikasi ini menjadi tanggung jawab para peserta komunikasinya. Pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau pesan non-verbal. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama dan adanya saling ketergantungan antara individu dengan individu lainnya. Biasanya komunikasi kelompok ini adalah orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Keempat ada komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau halayak yang tidak dikenal satu persatu. Komunikasi ini biasanya berlangsung dengan formal. Nah, komunikasi publik ini biasanya diselenggarakan secara formal. Komunikasi publik biasanya diselenggarakan atau berlangsung lebih formal. Kelima, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan informal. Nah, biasanya komunikasi ini terjadi pada jaringan yang lebih besar. Yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Contohnya seperti Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. Komunikasi ini biasanya bersifat anonim atau heterogen dan pesan-pesannya bersifat umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.